Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas 45.3 volume benda pejal dengan menggunakan metode kulit silinder. Tapi di sini nanti ada salah satu contoh menggunakan gabungan. Maksudnya salah satu contoh soal yang dimana bisa diselesaikan menggunakan kulit tabung, kulit silinder, bisa juga menggunakan cakram, ya. Kita contoh macam gitu. Jadi bisa membedakan ini lebih mudah menggunakan metode apa gitu ya. Terus karena ini kita bahas tentang kulit silinder, maka perhatikanlah silinder di gambar ini. Ini ada sebuah silinder atau tabung. Tabung tingginya adalah H, kemudian ini kan kayak kulitnya ya, ada kulit tengahnya ini bolong. Ada kulitnya agak tebal dikit. Artinya di sini ada jari-jari yang paling luar, yang paling panjang, itu kita sebut sebagai R2, dan ada jari-jari yang sedikit pendek, yaitu kita sebut sebagai R1. Lalu tabung ini kita potong ya, tabung ini kita potong segini, lalu kita buka, maka menjadilah seperti ini. Ini kalau dibuat lurus, maka terbentuklah seperti balok, ya kan? Ini adalah seperti balok. Dari bentuk ini dipotong menjadi seperti ini, kemudian diluruskan, terbentuklah balok. Balok ini mempunyai panjangnya berarti kan dari alasnya silinder ini kan. Lah, alasnya silinder ini kan berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkaran kelilingnya, panjangnya kan kelilingnya adalah menjadi panjang dari balok ini ya. Keliling lingkaran ini menjadi panjang dari balok ini. Keliling lingkaran rumusnya kan 2πr. Nah, ini jadi panjangnya adalah 2πr. Lalu ketebalan dari kulit ini, adalah menjadi lebarnya. Ketebalannya ini kan di sini ya. Ini adalah selisih dari R2 dengan R1. Maka kita sebut sebagai delta R ya, ketebalannya adalah delta R, ini delta R. Lalu tingginya adalah H ya. Paham ya rumusnya ininya di sini H. Lalu kalau kita mau menghitung volume balok ini, volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 2πr dikali H dikali delta R. Ini adalah volume dari kulit balok, volume tabung. Kulit balok yang dibentangkan membentuk sebuah tabung, itu volumenya 2πr H delta R. H-nya adalah tinggi. Nah, ini yang kalian ingat-ingat. Kalau mengerjakan soal yang berbentuk kulit tabung yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kulit tabung, maka volumenya adalah ini, 2πrH delta R. Ingat-ingat ya, 2πrH delta R. Metode kulit silinder atau kulit tabung. Ini saya perhatikan ini ada sebuah grafik Y sama dengan Fx, kemudian dari A sampai B, lalu ini dipartisi ya, membentuk balok-balok kecil, bukan balok, membentuk suatu persegi panjang kecil. Kalau sangat banyak maka ini bentuk persegi panjang, benar-benar persegi panjang ya, kalau sangat banyak partisinya. Kalau ini kan kayak ada, bukan persegi panjang, kayak masih ada sisanya segini ya. Jadi ya, tapi kalau semakin banyak kan mepet banget itu ya. Jadi membentuk suatu persegi panjang. Lalu kita dekati untuk mencari volume benda putar ini mau diputar mengelilingi sumbu Y. Lah, kita mau mencari volumenya, kita dekati dengan menggunakan kulit silinder. Kalau ini diputar mengelilingi sumbu Y kan gambarnya kayak gini. Maka terbentuklah kulit silinder kan. Nah, kita aproksimasi volumenya dengan membentuk suatu balok ini, suatu persegi panjang ini. Lalu kita cari volumenya. Persegi panjang ini kalau bentuk diputarkan kayak gini ya, jadi ada volumenya kan. Menjadi kulit kulit tabung atau kulit silinder. Volume
benda putar yang diputar mengelilingi sebuah sumbu. Tadi kan kalau membentuk kulit tabung, volumenya adalah 2pi RH delta R ya. 2pi R. Lah jari-jarinya apa ini? Jari-jarinya kan dari ini sampai sini kan jari-jarinya tabung kan. Berarti jari-jarinya adalah X. Jadi 2pi R. H-nya adalah ketinggiannya ini. Tinggiannya ini adalah Fx-nya, ya kan? Ini adalah Fx. Kemudian kali delta R. Delta R-nya adalah di sini. Ini kan delta R-nya. Maka ini adalah delta X. Nah, gitu. Tapi kalau menghafalkan nggak usah ininya. Nanti yang dihafalkan yang tadi aja. Volume delta V sama dengan 2pi RH delta R, gitu ya. Nah, ini ada contoh 1. Ini ada suatu daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 per akar X, kemudian sumbu X, kemudian X sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Ya, ini Y sama dengan 1 per akar X, lalu sumbu X ini, X sama dengan 1, X sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu Y. Diputar mengelilingi sumbu Y, ya. Tentukan volume benda pejal yang terbentuk. Tentukan volume benda pejal yang terbentuk. Karena ini kita bisa menggunakan, kita partisi ya. Grafiknya gini ya. Ini 1, ini 4. Ini ada suatu daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan 1 per X, kemudian sumbu X sama dengan 1, sumbu X-nya, X sama dengan 1, X sama dengan 4, yang diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda pejal yang terbentuk ya. Ini daerahnya ini kita dari bawah kurva ini kita partisi menjadi persegi-persegi panjang kecil-kecil. Lalu kita aproksimasi, lalu maka kalau diputar melalui sumbu Y akan terbentuk seperti di samping ini. Berarti kita selesaikan menggunakan kulit tabung. Kulit tabung tadi delta V sama dengan 2pi RH delta R. 2pi, sekarang R-nya. R-nya adalah di sini ya, R-nya. Ini adalah jari-jarinya, yaitu X. Kemudian tingginya ini adalah Fx. Kemudian delta R-nya. Delta R-nya di sini, yaitu delta X. Sehingga volume sama dengan 2pi integral karena ini dari 1 sampai 4 ya, X1 per akar X dx. Ya, ini silakan dicari hasil integralnya ini. Contoh 2. Contoh 2 ini ada suatu daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan R per Hx. Y sama dengan R per Hx. Dan sumbu X, kemudian X sama dengan H, lalu diputar mengelilingi sumbu X, sehingga terbentuklah sebuah kerucut. Asumsinya ini R-nya lebih dari 0, H lebih dari 0, R positif ya. Tentukan volume yang terbentuk menggunakan kulit tabung. Jadi ini ada sebuah Y sama dengan R per Hx. Y sama dengan R per Hx ya. Berarti kalau di sini misalnya dikasih nama H, di sini H, sumbu ini ya, X sama dengan H, batasnya adalah sumbu X dan X sama dengan H. Dari sini H batasnya sampai ini garis Y sama dengan R per Hx, maka ini batasnya. Jadi kayak segitiga ya.
ini adalah garis R per HX, kemudian X sama dengan H di sini, hubungkan, maka terbentuklah segitiga. Lalu ini segitiga ini akan diputar mengelilingi sumbu X, putar mengelilingi sumbu X, maka terbentuklah sebuah kerucut. Nah, kita gunakan metode yang paling irisannya melintang apa membujur gitu. Ini mau menggunakan irisan melintang atau membujur pun bisa. Kalau kita yang pertama ini kita selesaikan dengan yang irisan tegak. Melintang membujur sama enggak ya? Oh, maksud saya membujur itu tegak itu, melintang tuh ya, yang mendatar gitu ya. Ini irisannya tegak. Maka kalau kita putar akan terbentuk suatu lempengan. Kayak silinder sih, tapi lempengan yang padat gitu. Kalau kulit silinder kan kayak silinder tapi tengahnya bolong. Kalau ini lempengan berarti juga silinder tapi padat, ya kan? Mengelilingi sumbu X. Kalau gitu kita gunakan metode cakram. Terbentuklah suatu cakram ya, sehingga kita gunakan metode cakram. Ingat cakram. Cakram itu kan juga berbentuk tabung ya kan. Berarti kalau mau mencari di sini kalian jangan bingung kalau menggunakan kulit silinder rumusnya apa tadi ya. Kalau kulit silinder yaitu 2pi RH delta R. Ya, mendapatkan rumusnya tadi udah saya jelaskan. Kalau cakram ya kita lihat dari volume cakram yang berbentuk tabung. Volume tabung kan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat kali T. Berarti kan gitu. Jadi ya nggak membingungkan gitu, mau cakram mau itu. Yang penting kita tahu rumus dasarnya gitu. Volume tabung luas alas kali tinggi ya. Delta V-nya yaitu luas alasnya adalah lingkaran, berarti PR kuadrat T. Sekarang R-nya mana? R-nya adalah ini. Ini adalah jari-jarinya. Nah, kalau gitu kan di sini kan jari-jarinya, yaitu ini adalah Y-nya kan. Jadi R-nya adalah Y, dan tingginya mana? Tinggi dari cakram. Tinggi cakram tuh ini. Ini sampai ini. Berarti ini sampai ini. Ini sampai ini kan delta X ya, delta X ini. Katanya delta X. Jadi kita masukkan Pi R-nya jari-jarinya tadi kan Y ya, jari-jari R-nya kan Y, ini ya, jari-jarinya kan Y. Maka Y-nya adalah R per H, maka ini R per HX maksudnya. Jari-jarinya adalah Y, jari-jarinya adalah Y, dan Y-nya adalah R per HX, maka ini R per HX, ini kuadrat, T-nya tingginya cakram adalah ini merupakan delta X. Nah, berarti kalau gitu volume sama dengan integralkan ini diintegralkan. Selain yang X kita keluarin karena konstan, yaitu R kuadrat per H kuadrat Pi integralnya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai H. 0 sampai H X kuadrat dx. Nah, ini berapakah hasil integralnya? Silakan kalian hitung sendiri. Tapi mendapatkan rumusnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau diselesaikan dengan cara melintang bagaimana? Mendatar. Kalau tadi kan tegak irisannya. Cara tegak juga bisa ya. Kalau tegak, berarti kita buat irisan kayak gini. Ini kan mau diputar mengelilingi sumbu X. Maka gambarnya yang terbentuk adalah seperti ini. Ini adalah kulit tabung yang terbentuk. Kalau kulit tabung tadi mencari volumenya kan 2pi RH. Deltanya tadi kan 2pi RH delta R gitu ya, rumus volumenya. Sekarang kita identifikasi R-nya apa? R-nya jari-jarinya kan dari ini sampai ini, berarti ini kan, ini sampai ini adalah jari-jarinya. Ini merupakan apa? Yaitu Y. Ini sampai ini kan Y kan, ini sampai ini kan Y ya. Jadi R-nya adalah Y, terus tingginya adalah sebelah sini. Tingginya adalah ini, tinggi tabungnya. Di sini ini sampai ini panjangnya berapa? Kalau ini kita kasih nama X, ini kan H. Ini polnya adalah sudah ditentukan di soal bahwa ini adalah H, tapi ini kalau yang ini kita kasih nama X karena mau di sini, misalkan mau membuat irisannya di sini, berarti kan ini ya tingginya ini sampai ini juga X kan. Nah, X-nya kan variabel berubah-ubah. Maka kalau gitu di sini kita kasih nama X, tapi halnya ini sudah tentu gitu maksudnya.
Berarti ini sampai ini adalah tingginya. Berapakah panjangnya ini sampai ke sini? Berarti logikanya kan panjang H yang ini sampai ini dikurangi ini sampai ke sini kan? Ya, mau mencari panjang yang di sebelah sini, berarti panjang H yang panjang ini dari 0 sampai H dikurangi panjang dari 0 sampai X. 0 sampai X itu kan X gitu loh. Terus berarti berapakah X-nya ini? X adalah, kan ini grafiknya Y sama dengan R per HX. Kalau gitu, X sama dengan Y dibagi R per H, atau H per R kali Y. H per R Y. X sama dengan H per R Y, yaitu X-nya. Kalau gitu panjang tingginya ini sampai ke sini adalah H dikurangi H per R Y. Paham ya? Karena ini adalah X. X-nya adalah H per R. X-nya ini berarti H per R Y. Oke, jadi panjangnya sudah ketemu. Panjangnya tabung atau tingginya tabung ini sudah ketemu. Sekarang kali delta R. Delta R-nya kan ini sampai ini ya. Ini sampai ini. Ini berarti kan delta Y. Kalau ke sini tadi adalah delta X, kalau ini kan delta Y. Maka delta R-nya adalah delta Y. Jadi delta V-nya adalah 2pi RH delta R. 2 ini pi, ini 2pi, kemudian R-nya adalah Y, ya, Y. Kemudian H-nya adalah H-H per RY, ini delta R-nya adalah delta Y, ya, delta Y. Batasnya adalah, karena ini di Y, batasnya dari, berarti yang Y. Y-nya adalah berapa? Kalau X-nya adalah H, berapakah Y-nya? Kalau X-nya ini adalah H, ini kan soalnya ya, X-nya H, maka Y sama dengan R kan? Berarti pada saat X sama dengan H, maka Y-nya ketemu R. Maka 0 sampai R. Jadi V sama dengan integral 0 sampai R, 2pi Y kali H-H per RY di Y. Nah, dicari silakan. Mencari ini kan gampang toh. Nah, contoh 3. Contoh 3 adalah carilah volume benda pejal yang terbentuk dengan memutar daerah di kuadran. Daerah di kuadran pertama di atas parabola Y sama dengan X kuadrat, dan di bawah parabola Y sama dengan 2 X kuadrat yang melalui sumbu X. Jadi kita suruh, ini ada dua parabola. Parabola 1 Y sama dengan X kuadrat ini, dan parabola yang kedua adalah 2 X kuadrat yang ini. Maka terbentuk suatu daerah. Nah, daerah ini kemudian kita diminta untuk memutar mengelilingi sumbu Y, sumbu Y ke sana ya. Maka terbentuklah gambar kayak gini ya. Kalau gitu terbentuklah kulit tabung. Berapakah volume benda putar yang dibatasi oleh grafik 1 Y sama dengan 2 X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat ini yang diputar melalui sumbu Y. Karena terbentuk ini kulit tabung, maka kita gunakan metode kulit tabung. Sekarang kita cari titik-titik. Kenapa di gambar ini kan soal ini hanya diketahui ini ya, persamaan Y-nya, Y1, Y2 dan mengelilingi sumbu X kan gitu. Dan ini kita tentukan titik-titik yang kita butuhkan. Di sini titik potong antara kedua grafik Y sama dengan 2 X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat. Potongkan dengan cara mensubstitusikannya. Nanti akan ketemu X-nya 1, Y-nya 1, titik potongnya. Saya nggak perlu jelaskan ya, pasti bisa kan mensubstitusikan kedua grafik ini dan mencari titik potongnya. Lalu pada saat ini 2 ya, pada saat X sama dengan 0, maka ini kan 2 ya. Lalu di sini adalah 1, jelas ya ini 1. Tarik ke sini kan 1 ya. Atau pada saat ya benar ya, ini 1. Terus
Terus apa lagi nih? Metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung, karena terbentuk kulit tabung, metode kulit tabung adalah rumusnya 2pi RH delta R, ya kan? Selalu kalau kulit tabung rumusnya ini 2pi RH delta R. Sekarang kita identifikasi berapakah R-nya, berapakah H-nya, delta R-nya apa itu ya. Jari-jarinya kan ini sampai sini toh. Jari-jarinya ini sampai sini, berarti apa? Ini sampai sini kan X ya kan, X, jari-jarinya X. Terus tingginya ini sampai ini. Kalau ini sampai ke sini, berarti kan Y ini, Y yang atas ini. Katakanlah Y yang atas ini kita sebut Y1, ini Y2. Persamaan yang atas kita sebut persamaan Y1, yang persamaan yang kedua ini kita sebut persamaan Y2. Maka Y yang atas ini sampai ini ya, itu Y1, dan yang Y dari ini sampai sini kecil ini adalah Y2. Kalau logikanya mau mencari ini sampai ini, tingginya ini sampai ini, berarti kan yang besar ini, panjang ini Y1 dikurangi yang kecil ini ya, dikurangi Y2. Y1 min Y2 kan. Nah, Y1-nya adalah 2 min X kuadrat, dan Y2-nya ini adalah X kuadrat. Berarti tingginya adalah tinggi tabungnya 2 min X kuadrat min X kuadrat. Gitu. Lalu delta R-nya yang mana? Delta R, jari-jarinya delta R-nya kan sebelah sini ya. Ini kan delta R. Kalau ini diputar kan ini delta R-nya kan. Nah, delta R-nya ini adalah delta X. Maka delta R-nya adalah delta X. Sudah kita identifikasi, lalu kita masukkan. Delta V sama dengan 2pi, R-nya tadi adalah X, ya, R 2pi X, H-nya adalah ini, 2 min X kuadrat menjadi 2 min 2X kuadrat, dan delta R-nya adalah delta X, maka ini delta X. Sehingga V sama dengan 2pi, sekarang integralnya, ini 2pi integral ini kan, nah, integralnya dari mana sampai mana? Batasan ini kan di X, maka batasnya adalah X. X-nya ini yang mau diintegralkan kan dari sebelah sini sampai ini semua kan. Nah, jadi dari 0 sampai 1 gitu. Kalau di X berarti batasnya X, kalau di Y berarti batasnya Y. Gitu ya, paham ya? Itu lalu dihitung, dilanjutkan sendiri. Contoh 4 ini, contoh 4 ini ya, macam-macam ini penyelesaiannya. Kita disuruh menyusun setup ya, menyusun dan mengevaluasi integral, menyusun dan menghitung menyusun dan mengevaluasi atau menghitung integral untuk volume benda pejal yang dihasilkan oleh daerah R yang diputar sesuai dengan permintaan ini A, B, C, D. Jadi ini adalah daerah R-nya. Daerah R-nya ini grafiknya mempunyai persamaan Y sama dengan 3 plus 2X min X kuadrat. Lalu yang A diputar mengelilingi sumbu X, Kalau irisannya gimana? Irisan tegak sama mendatar bisa nggak? Bisa, dua-duanya bisa. Irisan tegaknya adalah, kalau kita buat irisan kayak gini ya, lihat gambar ini, lalu diputar, maka akan terbentuk lempeng ya. Lempeng berarti kita menggunakan metode cakram karena lempeng. Lalu kita, kalau metode cakram itu kan rumusnya luas alas kali tinggi volumenya. Luas alas berbentuk lingkaran, berarti pi R kuadrat T ya, pi R kuadrat T volumenya. Dengan kita identifikasi R-nya apa, T-nya apa. R-nya adalah ini sampai ini ya, berarti R-nya adalah Y ya kan, ini sampai ini kan Y. Terus tinggi cakram kan ini kan, tinggi cakram ini kalau diputar, maka ini adalah tinggi cakram. Ini adalah delta X, berarti T-nya adalah delta X. Sehingga delta V sama dengan pi dikali R-nya adalah Y, Y-nya adalah ini,
Pi dikali 3 plus 2x min x kuadrat kali tingginya adalah delta x, sehingga V sama dengan Pi integral ini diintegralkan dx. Dan sekarang batas x-nya dari berapa sampai berapa? X-nya ini kan dx, maka batasnya adalah x. X-nya dari 0 sampai 3. Ini 0 sampai 3. Kalau irisan melintang, nah ini untuk melintang kalian silakan untuk latihan sendiri. Berarti begini, kalau irisan melintang, mendatar ya, bisa mendatar, kemudian diputar mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk silinder kulit tabung. Berarti menggunakan kulit tabung. Jadi irisan mendatar gini, putar lagi sumbu X, terbentuk kulit tabung. Nah, silakan kalian coba dengan metode kulit tabung yang tadi sudah diajarkan. Yang B ini permintaannya mengelilingi sumbu Y. Nah, ini dibuat irisan tegak mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk kulit tabung ya kan? Bisa membayangkan toh, putar membentuk kulit tabung. Nah, kulit tabung itu punya rumus tadi 2pi RH delta R kan? Sekarang kita identifikasi berapa R-nya, berapa H-nya, delta R-nya apa gitu. Jari-jarinya adalah ini. Ini berarti adalah sepanjang X ya, sepanjang X. Tingginya adalah ini. Tingginya ini berarti Y, dan delta R-nya adalah ini. Ini adalah delta R-nya, yaitu delta X. Sehingga delta V-nya adalah 2P, R-nya adalah X, H-nya adalah Y, Y-nya adalah ini tadi fungsinya, kali delta R-nya adalah delta X. Sehingga V sama dengan 2P integral ini, dx. Batasnya adalah karena dx, maka batasnya adalah X, yaitu dari 0 sampai 3. Contoh yang berikutnya, contoh soal C tadi. Ini mengelilingi garis Y sama dengan min 1. Ini garis Y sama dengan min 1. Kalau ini dibuat irisannya melintang, irisan tegak maksudnya, irisan tegak. Terus diputar mengelilingi garis Y sama dengan min 1. Kalau ini kan sumbu X, ini sumbu X ya, sumbu X, ini titik 0,0, ini Y sama dengan min 1. Lalu diputar mengelilingi garis Y sama dengan min 1, maka akan terbentuk sebuah cakram yang tengahnya bolong. Berarti kita menghitungnya menggunakan metode cakram. Metode cakram punya rumus delta V volume sama dengan luas alas kali tinggi PR kuadrat kali T ya. Alasnya kan lingkaran PR kuadrat T. Sekarang kita definisikan R sama T-nya. R-nya, jari-jari cakram yang mau kita cari volumenya itu kan yang sebelah ini sampai ini. Ini sampai ini kan Y ya. Ini sampai ini kan Y. Ini sumbu X. Ini sampai ini Y. Terus ini jari-jarinya ada 2 nanti ya, kan tengahnya bolong, berarti ada jari-jari yang panjang. Jari-jari panjang berarti dari ini sampai ke sini, sampai ke garis Y sama dengan min 1. Jari-jari yang pendek ini ya sebelah ini. Jari-jari yang pendek ini adalah Y ya, ini sampai ini kan Y. Kemudian yang panjang ini sampai ke garis ini adalah Y ditambah 1 ya. Ini kan sampai ini tok Y, ini ada 1, berarti Y tambah 1. Gitu. Jadi kalau jari-jari yang pendek ini adalah 3 plus 2R min X kuadrat. Kalau jari-jari panjang adalah 1 plus 3 plus 2X min X kuadrat, atau 4 plus 2X min X kuadrat. Itu jari-jari yang panjang. Maka volume yang diarsir ini, cakram yang tidak bolong itu, berarti logikanya kan cakram yang besar itu, volume cakram yang besar itu dikurangi volume cakram yang kecil. Lingkaran ini kan ada lingkarannya ya, karena kurang yang bolong itu kan. Volume berarti PR kuadrat T kurangi PR kuadrat T.
dengan ini R-nya adalah R yang panjang ini, yang besar, panjang sampai garis ini, yang tadi Y+1 untuk R2-nya, dan untuk yang jari-jari yang kecil ini adalah yang tadi Y-nya itu ya. Berarti ini volume yang besar dikurangi volume yang kecil. Volume yang besar tuh volume yang tadi ya, yang ini sampai ke sini. Kurangi volume yang kecil ini sampai ini aja. Jadi Pi kali R2 kuadrat min R1 kuadrat kali T. Pi dikali R2-nya adalah, ini sampai ke sini paham ya? Difaktorkan. R2-nya tadi kan yang Y+1. Y+1-nya adalah menjadi 4 plus 2X min X kuadrat dikuadratkan. R1-nya yang Y. R1-nya, oh ya, R1-nya yang, salah lagi. Contoh C ini diputar mengelilingi garis Y sama dengan -1. Ini adalah daerah R, ini sumbu X, ini garis Y sama dengan -1. Dibuat irisan tegak. Dan diputar mengelilingi garis Y sama dengan -1. Maka akan terbentuk sebuah cakram tapi yang tengahnya bolong. Sehingga kayak cincin ya. Jadi kita gunakan metode cincin. Logikanya, kalau mau mencari volume yang terasir ini, berarti kan volume cakram dengan jari-jari. Kalau ini sampai ini kan Y, ini sampai ini kan 1. Berarti kan kalau gitu ini sampai ke sini, jari-jarinya adalah Y+1 ya. Y+1 yaitu ini Y+1. 1 plus 3 plus 2X min X kuadrat. Ini jari-jari ini sampai ini ya, dikurangi dengan jari-jari volume yang jari-jarinya ini, yang jari-jarinya 1, kan logikanya gitu ya, yang padat ini sampai ini semua dikurangi yang ini. Berarti karena cakram rumus volume cakram kayak silinder ya, berarti luas alas kali tinggi biar kuadrat T. Jadi ini adalah volume yang jari-jarinya besar, yaitu Y+1 ini sampai sini, dikurangi dengan cakram yang bolong itu, yaitu ini sampai ini, jari-jarinya 1. Sehingga ini kita faktorkan PT dikali R2 kuadrat min R1 kuadrat. R2-nya tuh yang ini tadi. Ya ini sampai ini, R2-nya, R1-nya yang kecil ini, R1-nya. Sehingga menjadi Pi dikali R2-nya tadi kan 4 plus 2X min X kuadrat ya. Ini adalah R2-nya dikuadratkan dikurangi dengan R1-nya, R1-nya kecil ini, 1 dikuadratkan dikali T, tingginya. Tinggi dari cakram itu kan ini ya, tinggi cakram ini. Ini adalah delta X, maka ini delta X. Sehingga V sama dengan P dikali integral 4 plus 2X min X kuadrat dikuadratkan kurangi 1 dx. Nah, batas dx berarti batasnya X. Batas X-nya adalah dari 0 sampai 3. Ini 0 sampai 3. Nah, silakan dihitung sendiri. Yang D dikelilingi, diputar mengelilingi garis X sama dengan 4. Ini daerah R ini diputar mengelilingi garis X sama dengan 4. Irisannya dibuat tegak ya. Irisan tegak ini putar mengelilingi ini, maka akan terbentuk kulit silinder ya. Maka kita gunakan metode kulit silinder. Silinder yang hanya kulitnya ini aja. Metode kulit silinder kan delta V sama dengan 2 pi RH delta R ya rumusnya. Ingat ini kulit silinder 2 pi RH delta R. Dan kita definisikan R-nya berapa, hanya berapa, delta R-nya apa gitu. R-nya jari-jarinya kan ini sampai ini. Ya, ini sampai ini. Kalau ini tadi sumbu putarnya adalah X sama dengan 4. Kalau kita mau mencari jari-jarinya ini sampai ini, logikanya kan ini sampai ke sini adalah 4.
dikurangi, berarti ini sampai ini 4 dikurangi yang kecil ini. Yang kecil ini adalah X. Maka ini sampai ini adalah 4 dikurangi dengan X. Ya, sekali lagi saya tekankan, jari-jari silindernya adalah ini sampai ini. Ini kan diputar, putar ke sini berarti R-nya kan ini sampai ini toh. Nah, ini sampai ini panjangnya berapa? Lah 4 tuh dihitung dari 0. Ini kan 0 ya. 0 sampai 4 ini kan 4. Ya, di 4 dikurangi yang kecil ini. Yang kecil ini kita kan nggak tahu berapa, maka kita kasih nama X. Jadi 4 min X. Terus jadi sudah ketemu, terus tingginya kan ini. Nah, tingginya adalah Y. Maka tingginya adalah Y dan delta R. Delta R-nya adalah ke sini, yaitu delta X gitu. Masukkan 2pi integral R-nya 4 min X, kemudian hanya ini adalah Y-nya adalah 3 plus 2X min X kuadrat, delta R-nya adalah delta X, maka ini dx. Batasnya adalah X, maksudnya adalah 0 sampai 3, karena dx batasnya adalah X, 0 sampai 3. Begitu, lanjutkan perhitungannya, bisa ya?